Halo Robasaners, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Adesis mau membahas film yang berjudul Ghost Mansion 2021. Menceritakan tentang seorang penulis komik yang datang ke apartemen berhantu untuk mendapatkan ide menulis. Di situ dia bertemu dengan penjaga apartemen yang mengungkap serangkaian peristiwa aneh yang terjadi di apartemen, di mana penghuninya mendadak hilang atau meninggal secara mengerikan. Nah, bagaimanakah cerita filmnya? Penasaran kan? Yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda penulis komik bernama Kim Hong Pa. Terlihat Kim pergi ke gedung apartemen tua yang bernama Guangli Mansion. Kim sengaja datang demi mendapatkan ide untuk membuat cerita di komiknya. Di sana dia bertemu dan izin kepada pengurus apartemen lelaki parubaya bernama Seo Hyun Wo untuk mendengarkan cerita dan merekamnya. Hyun Wo sempat heran kenapa orang seperti Kim mau datang ke tempat ini. Kim pun menjawab bahwa dari rumor yang beredar, tempat ini banyak menyimpan kejadian aneh. Di situ Hyun Wo mulai bercerita bahwa dulu pernah ada tragedi kebakaran di mana orang-orang dewasa lari menyelamatkan diri tanpa ingat anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu semuanya tewas terbakar. Dan sejak saat itu mulai terjadi kejadian mistis dan banyak orang yang mengalami peristiwa aneh tanpa bisa dijelaskan. Dan salah satunya seorang penulis bernama Sung Jun yang saat itu memutuskan untuk pindah ke kamar lantai atas. Namun tidak lama Sung Jun mendengar suara-suara anak kecil di lantai bawah. Sung Jun bertanya ke agensi apartemen. Dia menjelaskan bahwa mungkin saja banyak anak yang datang dan keluar pergi selama liburan. Malam pun tiba. Di situ Sung Jun baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Namun tiba-tiba dia mendengar suara ketukan lantai bersamaan panggilan telepon dari istrinya. Sempat terjadi perdebatan karena Sung Jun memutuskan meninggalkan istri dan anaknya sementara demi mendapatkan ketenangan untuk menyelesaikan pekerjaan. Namun setelah menelpon, Sung Jun heran melihat laptopnya terbuka, padahal tadi dia ingat sudah menutup laptopnya. Pada keesokan harinya, Sung Jun pergi ke apotek terdekat untuk membeli obat sakit kepala yang dilayani oleh wanita cantik bernama Kim Jae-hwa. Selain Sung Jun, datang seorang pemuda bernama Joseph Kim yang ingin membeli cairan pembersih jamur, tapi sayangnya mereka tidak menjual. Selesai membeli obat, Sung Jun kembali ke apartemennya. Namun, Sung Jun menyadari bahwa laptopnya hilang, disusul oleh pintu kamarnya yang terbuka sendiri. Di situ Sung Jun menemukan 11 sepatu anak kecil. Kemudian Sung Jun pergi ke lantai bawah yang dia yakin terdapat anak-anak tersebut. Saat mengintip ke kaca, Sung Jun melihat ada beberapa pasang sepatu anak kecil yang tersusun rapi. Begitu dia melihat kerak sepatu, Sung Jun menemukan pasangan sepatu anak kecil yang ada di kamarnya. Yakin bahwa itu adalah anak yang mengganggunya, Sung Jun membuang semua sepatu itu sebagai bentuk kekesalannya. Saat malam tiba, Sung Jun dibangunkan oleh suara-suara aneh yang pas dilihat tidak ada. Tapi secara tiba-tiba Sung Jun menemukan satu kresek sepatu yang dia buang tadi. Setelahnya, Sung Jun dikagetkan oleh penampakan anak kecil yang terbakar. Selesai cerita yang pertama, Hyun Wo melanjutkan cerita yang kedua, di mana ada seorang apoteker yaitu Jae-hwa yang ternyata salah satu penghuni apartemen itu juga. Jae-hwa tinggal di salah satu kamar di sana. Pagi itu dia baru saja selesai mandi sambil mendengar berita di radio bahwa terdapat seorang pria yang membunuh istri dan putrinya yang masih kecil kabur melarikan diri dari TKP. Sampai di tempat kerja, Sung Jun datang membeli obat disusul oleh Joseph yang juga menanyakan cairan pembersih jamur. Ternyata waktu kisah Sung Jun dan Jae-hwa sama. Setelah dua orang itu pergi, Jae-hwa dikagetkan oleh temannya yang bertanya kepadanya, "Apakah kau masih berpacaran dengan suami orang itu?" Jae-hwa menjawab, "Iya."
temannya pun memberi saran agar Jae-hwa mengakhiri itu semua karena itu tidak baik. Tidak lama kemudian pacar Jae-hwa menelpon. Dia mengungkapkan ingin datang ke rumah Jae-hwa untuk menginap. Namun tiba-tiba Jae-hwa dikagetkan oleh temannya yang baru saja tiba bekerja. Nah loh, tadi siapa kalau bukan teman Jae-hwa? Beberapa jam kemudian, pacar Jae-hwa yang bernama Park So-jin tiba di apartemen. Seperti orang yang menyimpan masalah, So-jin mengatakan kepada Jae-hwa bahwa istrinya tahu tentang mereka. Tapi Jae-hwa malah merespon itu dengan senang, di mana dia menginginkan So-jin untuk menceraikan istrinya dan hidup bahagia bersama Jae-hwa. So-jin pun kemudian meminta izin untuk tinggal di apartemen sementara. Dan jika ada yang mencari dirinya, bilang saja tidak tahu. Malam pun tiba, Jae-hwa terbangun karena mendengar sesuatu. Dia sempat melihat penampakan di kamar mandi, namun saat diperiksa tidak ada siapapun, melainkan hanya ada radio yang menyala. Di keesokan paginya, ketika Jae-hwa baru sampai bekerja, dia didatangi 2 detektif yang bertanya kapan terakhir bertemu So-jin. Karena ternyata So-jin sedang diincar polisi dengan kasus pembunuhan istri dan anaknya. Mendengar hal itu, Jae-hwa bukannya takut dan melaporkannya, tapi karena cinta yang begitu dalam, dia nekat berencana melarikan diri bersama So-jin. Saat kembali ke apartemen, Jae-hwa melihat baju So-jin penuh darah dan meminta So-jin segera menyelesaikan mandinya. Di waktu yang bersamaan, dari luar pintu ada yang mengetuk. Pas dicek, ternyata itu adalah So-jin. Begitu yakin So-jin asli yang di luar, Jae-hwa meminta So-jin untuk mengecek siapa yang ada di kamar mandi. Entah apa yang akan terjadi kepada Jae-hwa. Setelah mendengarkan cerita yang kedua, Kim pergi ke kantor agensi apartemen untuk menemui si agen yang waktu itu sempat tinggal di situ juga. Setibanya di sana, Kim mencoba menelpon dan ternyata si agen itu yang bernama Bora sedang bersembunyi. Kim bertanya kepada Bora yang begitu ketakutan. Ia pun mulai bercerita. Bora sempat tinggal di salah satu kamar. Waktu itu dia baru saja mendapatkan penghuni apartemen yang ternyata itu Song-jin. Saat Bora pulang, dia mulai bercerita-cerita sambil makan. Memang sepintas dia seperti sedang bercerita dengan orang lain, tapi ternyata dia sedang berbicara dengan patung yang dia anggap sebagai pacar. Di sini kita tahu Bora menderita kelainan. Kemudian di saat Bora sedang tidur, dia mendengar suara air yang meluap di wastafelnya. Bora mencoba memasukkan tangannya. Di situ anehnya dia menemukan sebuah tali tas wanita. Besoknya Bora memanggil tukang ladeng, di mana si tukang menemukan segumpalan rambut wanita. Merasa aneh, di situ Bora mencoba menghubungi penghuni sebelumnya. Akan tetapi pas dihubungi, Bora hanya mendengar suara air dan suara-suara yang aneh. Ketika kembali ke rumah, lagi-lagi Bora mendapati wastafelnya kembali meluap yang dia kira si tukang ladeng membetulkannya tidak benar. Kemudian saat bekerja, teman Bora mengatakan bahwa dulu Gwangli Mansion adalah tempat bagi para pemuja sekte, di mana jika ketuanya mati, pengikutnya juga harus pada mati bundir. Bora pun kemudian menjalani hari seperti biasa. Di saat Bora kembali berduaan sama pacar bonekanya, Bora mendengar suara dari wastafelnya. Lalu seketika Bora dikagetkan oleh bonekanya juga yang ikut menoleh. Di saat itu, tiba-tiba ada sesuatu yang muncul di wastafel. Nah, sekarang Kim tahu penyebab Bora begitu ketakutan. Bora percaya bahwa itu adalah kutukan dari sekte sesat karena Bora sudah mengganggu dan meramaikan apartemen berhantu tersebut. Di situ juga Bora memutuskan tangannya, berharap bisa menghentikan kutukan. Setelah mendapatkan cerita, Kim berhasil membuat karya komik yang kemudian hasilnya itu diberikan kepada si kepala penerbit. Di situ Kim mendapatkan apresiasi, namun si kepala penerbit menganggap cerita buatan Kim terlalu singkat, dan itu membuat Kim semangat
dan harus kembali ke apartemen untuk mendapatkan cerita lebih banyak. Sempat pacar Kim meminta libur sehari saja, tapi karena ini sangat penting, Kim menghiraukan. Kim pun kembali menemui Hyunwoo, pengurus mansion, agar menceritakan kisah lain. Tapi sempat Hyunwoo menolak karena sudah tidak ada cerita yang bisa diceritakan lagi. Namun karena dibayar, Hyunwoo pun mulai bercerita kisah tentang seorang pemuda bernama Joseph yang ternyata dia orang yang sempat ke apotek. Joseph baru selesai belajar di luar negeri dan baru saja tiba di Korea. Ketika tiba di Korea, Joseph bingung mau pergi kemana. Dan saat itu dia memutuskan pergi menemui teman masa kecilnya yang ternyata tinggal di apartemen itu juga. Teman Joseph bernama Bobby. Terlihat kamarnya sangat kotor dan tidak terurus. Joseph melihat Bobby memiliki bintik-bintik yang menandakan dia orang yang jorok. Di situ Joseph berterima kasih karena Bobby mengizinkan Joseph untuk tinggal sementara waktu. Namun Joseph langsung terdiam saat melihat makanan yang dihidangkan sudah busuk dan berjamur. Tetapi Bobby memakannya dengan lahap seolah-olah makanan itu masih baru. Pada keesokan harinya, Bobby berkata kepada Joseph bahwa dia ingin bekerja dan pulang malam. Selama bekerja, Bobby meminta Joseph anggap saja rumah sendiri dan silakan memakan makanan yang ada di kulkas. Setelah Bobby pergi, Joseph pun mengambil sereal dan menuangkan susu. Tapi ternyata susunya sudah basi. Kesal dibuatnya, Joseph berinisiatif membersihkan seluruh kamar Bobby. Di situ dia memberi pembersih jamur di apotek Jaehwa, yang ternyata semua kisah Song Joon, Jaehwa, dan Joseph terjadi saat bersamaan. Selesai membersihkan seluruh ruangan, Bobby pulang sehabis bekerja. Namun bukannya senang, Bobby malah marah-marah kepada Joseph, yang Joseph sendiri pun bingung dan hanya bisa terdiam. Joseph berpikir dirinya sudah tidak bisa lagi tinggal di apartemen Bobby. Namun saat dia ingin pergi, selesai bercerita, Kim mulai berpikir mengapa apartemen ini begitu banyak kejadian-kejadian aneh dan hal mistis, sehingga hal itu membuat Kim penasaran. Hyunho pun mengatakan jika Kim ingin benar-benar mengetahuinya lebih dalam, Hyunho memberikan satu kunci kamar yang sebenarnya sudah tertutup sejak lama. Hyunho menjamin Kim akan mendapatkan jawaban di kamar tersebut. Di situ Kim sangat penasaran, ia pun mencoba pergi dan memasuki kamar tersebut. Dan begitu Kim masuk, banyak sekali kertas-kertas seperti jimat tergantung. Di situ Kim menemukan satu kaset yang sengaja diletakkan Hyunwoo. Kim mulai memutar kaset itu dan ternyata itu suara Hyunwoo yang bercerita bahwa dia bukanlah pengurus asli dari apartemen tersebut. Awalnya Hyunwoo datang ke apartemen untuk mencuri uang para pengikut sekte yang katanya disimpan di dalam brankas. Pada waktu itu, dia dan adiknya Lee nekat mendatangi apartemen karena kebutuhan terdesak membutuhkan biaya untuk berobat ibunya yang sakit. Sempat Lee mendengar ada suara-suara aneh dan ragu, tapi Hyunwoo meyakinkan Lee dan memintanya tetap fokus mencari uang tersebut di brankas. Tepat di kamar yang sama dengan Kim, mereka menemukan jasad yang diyakini itu adalah jasad si ketua sekte. Tidak ragu-ragu, Hyunwoo mengambil kunci dari mulut jasad itu untuk membuka sebuah lemari. Dan benar saja Hyunwoo menemukan banyak sekali uang yang tersimpan. Di waktu yang bersamaan, Lee mendengar suara bunyi rantai yang terikat di kaki jasad. Dan tiba-tiba Hyunwoo menghilang entah kemana dan hanya tersisa uang yang berantakan di bawah lemari. Tanpa pikir panjang, Lee kabur sambil membawa uang tersebut. Begitu dia di mobil, tiba-tiba Hyunwoo muncul. Baru aja ingin tancap gas, tiba-tiba Hyunwoo berubah menjadi si jasad. Setelah mendengarkan kisah Hyunwoo, di situ pintu lemari terbuka secara tiba-tiba dan terdengar suara-suara aneh. Saat itu juga Kim dikagetkan dengan kemunculan si jasad sehingga dia mundur dan terjebak di lemari.
Kemudian muncul Hyunwoo yang berterima kasih telah menemaninya bercerita. Di situ Hyunwoo berubah menjadi Kim. Dan di waktu yang sama pacar Kim tiba dengan ekspresi menatap aneh kepada Kim palsu. Kim pun membalas dengan senyuman kecil. Lalu film pun sudah selesai. Nah, itulah alur cerita film dari Ghost Mansion. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.